Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi Ibu, saya kan mau melakukan kunjungan nifas ya Bu ya, yang ketiga. Nah, sesuai yang Ibu jadwalkan kemarin waktu 1 minggu yang lalu, yaitu sekarang ini hari nifas yang ke-8 gitu. Oh, sekarang hari ya. nifas yang ke-8 ya Bu ya. Ya. Gimana sekarang, ada keluhan nggak Bu? Enggak ada sih. Nggak ada keluhan apapun. Ya. Alhamdulillah sudah baik-baik aja, sehat ya Bu ya. Baik kalau begitu. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya, tapi sebelumnya boleh saya lihat buku KIA-nya? Boleh Ibu, ada bukunya. Baik kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya pada Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti juga saya akan melakukan pemeriksaan di daerah genitalia atau vaginanya. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah ada kelainan yang abnormal atau tidak gitu pada fisik Ibu. Nah, gimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Bersedia. Baik kalau begitu, silakan Ibu nanti berbaring di bed ya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, kita jaga privasi klien dengan menutup sampiran dan juga menutup pintu. Kemudian setelah itu kita pakai apron. Nah, setelah kita memakai apron, kita lakukan cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan juga air mengalir. Kemudian kita keringkan. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita lihat terlebih dahulu keadaan umum Ibu. Di sini keadaan umum Ibu baik, keadaan emosionalnya juga baik. Nah, setelah itu, yang pertama kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dimulai dari tekanan darah dan juga suhu. Nah, sebelumnya kita juga bisa lap ketiak Ibu menggunakan tisu, kemudian maaf ya Bu ya, saya periksa dulu. Tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Kemudian kita cek suhunya. Di sini suhunya juga normal ya Bu ya, 36,5. Kemudian kita lap menggunakan kapas alkohol. Kemudian masukkan kembali. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan respirasi dan juga nadi, dihitung dalam 1 menit penuh. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita lakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Lukas dimulai dari payudara. Ibu, mohon maaf ya Bu ya, saya izin untuk membuka bajunya terlebih dahulu untuk saya lakukan pemeriksaan pada daerah payudaranya. Maaf ya Bu ya. Ibu boleh diangkat tangan yang kirinya di kepala ya Bu ya. Nah, kita mulai pemeriksaan payudara dimulai dari bagian yang terjauh. Nah, sebelum itu kita juga lihat di sini kedua payudaranya simetris, putingnya menonjol, kemudian sudah terdapat pengeluaran ASI. Kemudian kita palpasi daerah payudaranya sampai ke daerah aksila. Ibu, tangan yang satunya lagi diangkat, kita palpasi kembali sampai ke daerah aksila. Nah, hasil dari keduanya yaitu tidak terdapat pembesaran atau pembengkakan pada payudara dan juga kelenjar aksila. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan abdomen. Kita juga buka baju Ibu pada perutnya. Kemudian kita lihat di sini tidak terdapat luka operasi pada perut. Kemudian kita juga palpasi, tidak ada benjolan atau massa pada perut. Kita cek tinggi fundus uterinya dan kontraksinya. Ibu boleh ditekuk ya Bu ya. Kita cek. Di sini uterusnya teraba keras dan juga involusinya normal. Involusi uterusnya juga normal. Tinggi fundus uterinya juga normal. Kemudian Ibu luruskan kembali. Nah, setelah itu kita periksa tangan dan juga tungkai. Kita lihat apakah terdapat ada varises atau tidak.
Maaf ya Bu ya. Saya lihat di sini tidak ada varises dan juga tidak ada udim pada kaki. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan nyeri tekan pada betis atau pemeriksaan teknik Hoffman dengan cara menekuk. Mohon maaf ya Bu ya. Ibu terasa sakit gak Bu? Tidak. Kakinya? Tidak. Hasilnya tidak ada terasa sakit. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada genitalia ibu. Posisikan ibu posisinya seperti mau melahirkan atau posisi dorsal recumbent. Nah, setelah itu kita pasang perlak di bawah bokong ibu. Kemudian juga dekatkan instrumen yang berisi handspoon. Dekatkan bengkok dan juga kapas untuk cebok. Nah, setelah kita dekatkan alat, kita pakai handspoon. Nah, setelah itu kita lakukan vulva hygiene dan juga pemeriksaan pada genitalia. Yang pertama, kita vulva hygiene terlebih dahulu. Kita ambil 5 kapas basah. Kemudian dimulai dari labia mayor terjauh, kita bersihkan dari atas ke bawah. Kemudian labia mayor terdekat dari atas ke bawah. Kemudian labia minor terjauh dari atas ke bawah. Labia minor terdekat dari atas ke bawah. Kemudian dari vestibulum, perineum ke anus. Nah, setelah itu kita lakukan inspeksi. Di sini tidak ada varises, tidak ada udim. Kemudian juga kita lihat pengeluaran loheanya. Di sini pengeluaran loheanya normal, yaitu lohea serosa berwarna kuning kecoklatan atau berwarna merah muda. Nah, setelah itu di sini tidak ada penjahitan pada perineum. Tidak ada penjahitan pada perineum. Nah, setelah itu kita bereskan alat. Kita rendam alat ke dalam air klorin 0,5% selama 10 menit. Kita juga buang kapas atau alat bekas pakai ke dalam tong sampah. Kemudian kita bereskan lap. Dan juga kita rapihkan ibu kembali, bantu ibu memakai celana dalamnya lagi. Kemudian setelah itu kita lepas handspoon secara terbalik ke dalam air klorin 0,5%. Kita cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan juga air mengalir. Keringkan. Kita lepas apron. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita lakukan konseling pada ibu. Baik Ibu, saya izin untuk menjelaskan ya Bu ya dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah dari pemeriksaan tanda-tanda vitalnya juga normal ya. Tekanan darahnya 120/80, kemudian nadinya 80 kali per menit, kemudian juga dari pernapasannya 20 kali per menit, dan suhunya juga normal 36,5. Nah, untuk dari pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki juga alhamdulillah tidak ada kelainan ya. Proses evolusi atau rahim kembali ke ukuran semula juga alhamdulillah normal ya, kontraksinya teraba keras. Kemudian juga untuk pengeluaran loheanya atau pengeluaran dari vaginanya juga normal ya Bu ya. Nah, saya juga izin memberitahukan Ibu untuk tanda bahaya pada ibu nifas. Nah, kalau misalkan ibu ada
cepat lelah, kemudian sulit tidur, kemudian suka merasa sedih, sulit menyusu, kemudian ada demam, pengeluaran cairan yang berbau, dan lain sebagainya ya Bu ya. Kalau ada tanda-tanda bahaya, segera Ibu kembali ke fasilitas kesehatan. Kemudian juga, nah untuk pola makannya, Ibu harus makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, lebih baik juga lebih bagus itu makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging-daging, ikan, telur ya Bu ya. Atau telur itu lebih banyaknya yang putihnya ya. Kemudian juga untuk pola istirahatnya, Ibu harus tidur yang cukup di malam hari. Sekitar 7-8 jam. Nah, kalau misalkan memang ya kan ada deh bayinya sering nangis pada malam hari, Ibu jadi kurang tidurnya, Ibu boleh tidur di siang hari ya Bu ya. Ikut sama dede bayinya tidur. Nah, kemudian untuk menyusu gimana Ibu? Apakah ada kesulitan nggak pada saat menyusu? Tidak ada. Tidak ada. Pengeluaran ASINya gimana? Lancar? Lancar. Banyak. Alhamdulillah. Nah kalau begitu Ibu diusahakan ya untuk menyusui bayinya ini ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu ASI yang diberikan secara selama 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun ya Bu ya. Jadi diusahakan harus ASI eksklusif selama 6 bulan itu. Nah kemudian saya juga izin memberitahukan kembali ya untuk perawatan pada bayi baru lahir, walaupun sudah saya jelaskan ya di minggu lalu, tapi untuk menjadi pengingat saja. Nah, si adiknya tetap dijaga kehangatan bayinya, karena kan bayi itu mudah hipotermi ya Bu ya. Kemudian juga usahakan dijemur setiap hari sekitar jam 7 sampai jam 9, kurang lebihnya 15 menit. Nah, kemudian juga untuk popoknya diganti tiap 2 jam sekali ya, jangan nunggu penuh. Kemudian juga untuk tali pusatnya diusahakan perawatannya itu bersih dan juga kering. Mungkin tali pusatnya nanti juga akan segera puput ya Bu ya, tanpa ditambahkan apapun. Kemudian juga saya juga izin memberitahukan untuk tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir seperti adanya kuning, demam, adanya pucat atau kebiruan ya Bu ya, cyanosis pada bibir gitu ya, atau pada badannya. Kemudian juga ada kejang, pernapasannya ini lebih dari 60 kali per menit, atau ada tarikan napas pada dinding dada. Kemudian juga ada muntah-muntah, kemudian ada diare, dan lain sebagainya ya Bu ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu, silakan Ibu kembali lagi ke fasilitas kesehatan, apalagi dari bayinya misalkan sulit untuk menyusu atau gak mau menyusu ya Bu ya. Nah mungkin itu yang bisa saya jelaskan Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan nggak Bu? Tidak ada sih. Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan jadwalkan untuk kunjungan NIPAS yang keempat ya Bu ya, yang berikutnya. Nah, kunjungan NIPAS yang keempat itu di hari ke-29 sampai 42 hari. Nah, Ibu boleh memilih untuk tanggal berapa Ibu kunjungan kembali ke sini ya Bu ya. Baik, kalau gitu nggak ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Ya, sudah Ibu, kalau begitu ini untuk buku KIA-nya ya, sudah saya